Neng anjing ya Babe, ketemu lagi sama Poika. Udah lama banget ya Poika nggak bikin video, ada 2 minggu kali ya. Ya hari ini Poika cuma mau bikin dokumentasi hari pertama Hedi vaksin. Hedi di sini bakalan dapat beberapa vaksin. Jadi ini vaksin yang pertama itu vaksin apa ya namanya ya? Lupa, bentar Poika lihat dulu. Ini orangnya lagi nyusu sekarang. Jadi sebelum Poika lanjut, Poika mau cerita sedikit tentang sebelum Poika lanjut tentang vaksin. Poika mau cerita sedikit kenapa Hedi minumnya di dot ya. Soalnya babat yang komen kok pakai dot po, kenapa nggak netein langsung di video sebelumnya gitu kan? Kenapa nggak gini gitu? Jadi sebenarnya awal-awal itu Poika udah mencoba berbagai cara sama bidannya di rumah sakit, di klinik, cara menyusui segala macem, tapi Hedinya nggak mau nyusui langsung dari tete gitu, dari payudara langsung. Jadinya gimana ya, dia nyedot cuma sebentaran dilepas kayak yang nggak ini aja gitu. Terus akhirnya ya udahlah Poika pumpa aja. Pas pumpa pakai dot tuh dia minumnya banyak, makanya kan waktu di video awal yang 24 jam bersama Hedi itu Poika sempat bilang Hedi tuh kalau pakai nete langsung minumnya sedikit, karena itu dia nggak mau nyusul langsung, nggak tahu kenapa, apa mungkin posisinya yang salah atau gimana. Tapi kan bidan seharusnya tahu gitu ya, maksudnya bidan tuh ngebantuin. Dia nyedot tapi nggak mau lama gitu, sampai 5 menit 10 menit nggak mau, cuma berapa detik lepas gitu. Jadi hanya pakai dot gitu, tapi mah isinya mah ASI. Jadi Poika tuh pompa setiap hari. Dari awal-awal tuh Poika pompanya setiap 6 jam sekali. Terus ngobrol sama Teh Dona Muramatsu, katanya 8 kali po sehari biar susunya lebih banyak. Kayaknya setiap 3 jam sekali Poika pompa, dan alhamdulillah susunya banyak, dan dia pakai dot pun minumnya banyak, makanya gembul banget sekarang. Jadi buat ibu-ibu yang nonton ya, mau itu dari payudara langsung, mau itu dari dot ya, pokoknya kita berikan yang terbaik buat anak kita. Yang penting ini ASI gitu kan. Jadinya ya gitu aja sih yang mau Poika kasih tahu kalian. Jadi jangan ini lagi ya, jangan komen kenapa nggak ditetein langsung biar ada iklan batin gitu. Batinnya nggak ada kalau lewat dot. Setahu saya yang namanya kita kasih makan, kita ajak main, terus ada kontak langsung mata kita ke anak segala macem ya, anak juga pasti batin tahu kalau kita itu mamahnya, ya nggak? Gitu loh bangunnya ya. Tuh mereka tidur sekarang. Terus Poika juga mau cerita nih, kemarin waktu vaksin ditimbang, diukur, nanti Poika bakal kasih ke kalian ya. Poika ambil bukunya dulu, oke? Kita pause dulu sebentar. Nah ini dia jenis vaksinnya yang bakalan Hedi dapetin selama ini selama ya pokoknya vaksinnya bakalan didapet dah. Nah jadi vaksin yang pertama ini bukunya. Jadi vaksin yang pertama itu yang kemarin dia dapat itu namanya vaksin rotavirus. Jadi rotavirus itu infeksi virus yang menular yang menular usus perut. Jadi yang vaksin yang bikin usus perutnya itu sakit lah gitu ya. Jadinya anak sebelum 5 tahun tuh gampang terkena virus ini gitu loh. Jadinya harus divaksin gitu, namanya rotavirus. Nanti Poika cari lagi dah
pokoknya kalau nggak kalian bisa google rotavirus ya. Terus nanti habis rotavirus banyak dah kayak hepatitis, tuberkulos, ada apa namanya polio ya, kayak gitu deh ya. Kuntil biang lo. Jadi gitu. Ini dia sehabis vaksin badannya agak hangat, tapi sekarang udah mendingan. Ya deh ya. Kelihatan gak sih Hedinya? Nah, tuh. Ya. Terus juga kemarin itu Bang Sabeni nggak di rumah, dia ke Denmark, ke Köpenhamn, baru besok pulangnya. Jadi berangkat dia dari rumah kemarin jam 10 pagi, pulangnya besok. Jadi kita 3 hari 2 malam tanpa Bang Sabeni. Dan alhamdulillahnya dia nggak rewel sih malamnya ya dek. Tahu ya papanya nggak ada ya, jadi nggak rewel ya. Soalnya tuh kalau malam biasanya tidurin bapaknya tuh kalau ini nyanyiin gitu kan, ngindung-ngindung, dia tidur gitu. Terus kalau siang sama mamahnya gitu kan. Terus kalau subuh-subuh baru sama mamahnya. Pokoknya Bang Saben itu tugasnya dia malam-malam tidurin. Terus nanti kalau subuh-subuh dia bangun jam 1 atau jam 3 gitu, bangun Poika yang gantian gitu. Ntar pas kira yang jam 5 pagi, jam 6 pagi dia yang ngurusin saya tidur gitu. Jadi gantian aja. Soalnya kalau Bang Saben yang bangun jam 1, jam 3 kasihan kan dia kerja. Takutnya capek gitu. Jadi dia yang bangun yang kalau misalnya dia bangun jam 5, jam 6, Bang Saben yang ngurusin sambil dia siap-siap kerja gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas aja bangunnya. Oh iya, beratnya ya. Sekarang beratnya Hedi kemarin sempet kaget loh. Beratnya Hedi 5 kilo 135 beratnya. Panjangnya sekarang 54,5. Terus lingkar kepalanya 39,8. Si bidannya bilang, "Wah, kamu di atas rata-rata Hedi," katanya. "Bagus nih asinya," kata mamanya, kata bidannya gitu. "Kamu mau 4 terus atau gimana?" "Iya, saya mau 4 terus. Belum berhasil sama netein," katanya gitu kan. Belum berhasil bisa sih bisa, cuma ya kayak sebelumnya gitu, cuma berapa menit gitu dilepas menit. Oh ya udah nggak apa-apa, lanjut aja mompa, yang penting dia makan, kata bidannya gitu kan. Terus Poika dikasih 10 pertanyaan kayaknya soal baby blues gitu deh, dan ternyata Poika ada baby blues gitu. Jadi baby bluesnya Poika tuh panikan, takut ntar dia sakit apa dia nangis segala macam, panikan. Terus kangen sama ketemu temen, ya pokoknya sosial aja gitu, kangen. Tapi selebihnya lagi pas Poika mikir kan, yang Poika mauin kan 10 tahun ini kan dia gitu. Jadi Poika kebelakangin deh untuk ketemu sosial dulu, nanti juga kalau Hedi udah gede kan bisa ngumpul lagi gitu. Jadinya sekarang 100% buat ngurus Hedi, buat ketemu teman-temannya belakangan gitu kan. Yang penting mah sama keluarga dulu ya deh ya, kayak gitu. Terus bilang, "Berarti saya ada baby bluesnya ya?" "Ada kamu." Terus yang paling parah dulu baby bluesnya itu Poika sampai nangis, nggak tahu tiba-tiba nangis aja gitu, ketakutan, takut nggak bisa ngurusin dia sampai gede, takut salah salah urus apa gimana. Apalagi kalau misalkan dia nangis tanpa jelas, kesakitan atau gimana gitu. Sekarang tuh Hedi kalau mau pup dia mukanya merah banget, ngeden, cuma ayahnya nggak keluar gitu. Tapi mah pas keluar mah ini normal ayahnya, nggak keras nggak apa. Terus gara-gara itu dulu tuh Poika sebelum baca buku panik kan, nangis subuh-subuh, nangis, "Gimana nih anak saya, ayo bawa ke rumah sakit bagaimana?" Tapi kata Bang Samen, "Enggak, ini wajar," katanya gitu, normal. Akhirnya pas Poika baca tuh nyata anak masih di bawah 1 bulan itu perut
perut usus besarnya sama otot pantatnya itu belum sinkron, jadi masih susah buat mensinkronisasi. Jadinya nanti mah setelah 3 bulan normal kayak gitu ya. Pas udah baca-baca buku ya udah ini lagi calm down lagi, tenang lagi Poika, kayak gitu sih baby bluesnya. Terus apa lagi ya, kadang-kadang sering mikir takut ASI nggak cukup, nggak apa gitu, tapi alhamdulillah pas ngelihat jurnalnya si Heidi tuh bagus gitu, jadinya nggak panik. Jadi tuh setiap ini si bidannya selalu ngejawab, dan alhamdulillah bidan tuh selalu ngejawab tuh bikin Poika tenang lagi kayak gitu kan. Gitu tuh sebelum kunjungan bidan Poika semua kalau ada pertanyaan Poika tulisin gini gitu. Jadi pas kunjungan bidan tuh kayak orang tanya jawab banyak banget gitu. Iya, terus apa ya, panikan, khawatir, terus takut sama virus-virus segala macem, corona segala macem. Jadi kayaknya tuh overprotected banget gitu Poika jadinya. Terus kata si bidan juga jangan terlalu overprotected, nggak bagus juga nanti buat si bayi gitu kan. Kalau emang kamu khawatir boleh khawatir, tapi jangan overprotected gitu. Takutnya nanti si bayinya nggak leluasa apa gimana gitu. Kita boleh hati-hati, tapi jangan terlalu, nanti takutnya saya jadi kebiasaan gitu sampai Heidi gede jadinya terlalu overprotected, nggak bagus kalau sampai gede gitu. Jadi harus dibiasain, harus lebih tenang, lebih ini kayak gitu sih ya gitu. Terus sekarang sih udah biasa, udah nyantai, udah bisa berbagi waktu sedikit lah gitu, maksudnya memanage waktunya udah bisa sedikit gitu. Oh jam segini harus segini, jam segini harus segini gitu. Awal-awal mah bener-bener kacau gitu kan, bikin capek, bikin apa kayak gitu kan, lelah, letih, lesu, lunglai gitu abang One. Jadi gitu cucuran Poika hari ini. Jadi Heidi dapat vaksin pertama rotavirus, vaksin yang buat usus. Terus apa ya, beratnya juga udah berat banget, udah gak kuat gendong lama-lama. Ya itu aja sih abang One curhatan Poika hari ini. Jadi inilah vlog no edit ya, curcolan ibu baru, mama baru, new mom seperti ini. Mungkin yang lainnya juga ada sama kayak Poika, mungkin yang beda-beda gitu ya. Jadi sekali lagi semua ibu itu beda-beda, jadi jangan disamaratakan gitu. Nggak semua ibu bisa nenenin langsung anaknya gitu, nggak semua ibu bisa memberikan yang terbaik, tapi mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu loh bang. Oke, ya udah ya, makasih udah dengerin curcol Poika. Jadi itu aja vlognya hari ini tentang Heidi yang lagi nenen nenen dari endot gitu loh ya Heidi ya. Besok Oka pulang. Aduh, ya udah bang nih, cepok-cepok. Dadah. Bang Sabeni lagi cuci tangan. Oh iya. Papa pulang. Hei, Papa pulang. Papa dari hemma. Denmark. Ja. Udah cuci tangan. Ansikten då kanske också. Jag har tvättat ansiktet också. Ja. Hej. Hej, älskling. Hej. Ja, pappa kangen Hör Heidi. nu på god vänner så ska jag för er berätta om en liten gosse, det är nu länge sen. Katthult Lönneberga, det var den gossens hem. Ja, Heidi, jag är hemma hos dig. Jag älskar dig. Heidi pappa. Och Heidi och mamma. Och Heidi pappa mamma. Ja. Oj då.
Mau lagi dia. Makan Iya. 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 Uhuy. Iya. Tuh lagi ngeden-ngeden. Udah dah. Ja, det går bra. Vad är presenten då? Du köpte presenten. Ja, jag köpte presenten. Katanya Bang Sabani beli Dyra presenter. beli apa? Bang Sabani beli oleh-oleh dari Köpenhamn, Denmark. Jadi Bang Sabani itu dinas ke Denmark 3 hari 2 malam. Baru sekarang pulang nih hari Rabu. Mana papa? Tuh. Ah, tuh pisah ini tuh. Hedi, papa beli oleh-oleh buat Hedi nih. Aduh. Heidi, det är till dig. Ja, från Danmark. Jag har varit i Danmark och jag har en present till dig ifrån Danmark. Ska papa öppna det? Vad är det för något? Ni fick en Illums Bolighus. Det är namnet på affären. Aha. Jag vet inte. Jag känner inte till. Mungkin ada teman yang dari Denmark, ada yang tahu itu Holums Bolighus. Det är för bebis. Ja. Öppna då. Ni fick en. Heidi. Tada! En banan! En liten plastbanan, 200 kronor. Ja. Vad är det för något banan? Det är för barn ska leka med, man kan bita på den så här om de vill och leka med. Ja. Jaså? Ja, den är ofarlig, det är inga gifter i den, det är ofarligt för barnen att bita i den. Jaha, är det silikon eller vadå? Ja, det är något, det står på baksidan vad det är. En liten plastgrej som är ofarlig att bita i. Det är inga gifter, giftfri. Jadi bahan apa pisang yang bisa gigit tapi nggak bahaya, yang khusus buat bayi. Fast hon kanske är lite för liten för att bita när hon inte har några tänder. Men sen hon kan få bita. Ja. Välkomna hem pappa. Tack för presenten. Tack så mycket. Ya Heidi dapat oleh-oleh dari papa tuh. Banan. Den Banan. heter Anna Banana. Anna Banana. Heter den. Namanya Anna Banana. Ya, ngantuk bobo. Ya, Abang None, itu aja vlog kita Pappa, hari ini. pappa, det kommer att ge Heidi en puss. Ya. Makasih yang udah nonton. Cipok-cipok. Cipok-cipok. Chipok. Cipok-cipok dari Heidi juga. Oh, ngantuk dia. Dadah Abang None. Uhuy.